Di hadapan-Mu ya Tuhan, hidup kami, dan di hadapan kami terbuka Alkitab sebagai firman Allah. Kami mohon kuasa Roh Kudus menjamah kami, baik hamba-Mu yang memberitakan firman maupun umat-Mu yang mendengarkannya, supaya hidup kami mengalami kemuliaan-Mu, kemenangan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Bagi jemaat yang bisa berdiri, silakan berdiri. Jemaat yang duduk saja boleh duduk, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Ratapan 3 ayat 22 sampai 36. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cacaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa pelayan dan tim multimedia di gereja dan jemaat di rumah masing-masing, saya percaya dalam keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan tidak pernah mengubah janjinya. Tuhan tidak pernah berubah kasih setia-Nya. Tema kita hari ini, keadilan Allah yang disadur dengan satu topik, yaitu Allah mendidik dan menghibur umat. Saya ingin mengajak jemaat untuk kita merenungkan kitab Ratapan ini dengan beberapa prinsip utama. Yang pertama, kitab Ratapan di dalam bahasa Latin disebut kitab air mata. Dalam terjemahan Ibrani disebut
betapa disebut kitab air mata karena kitab ini penuh dengan kehancuran hati seorang penjaga umat, seorang nabi yang bernama Yeremia. Kitab ini ditulis, saudara-saudaraku, ketika Yeremia muda. Dia sebenarnya sedang sekolah imam di Yerusalem. Usianya diperkirakan sekitar 21 tahun. Dan dia lihat dengan matanya sendiri bagaimana kota Yerusalem dihancurkan, bagaimana bait Allah dihancurkan oleh bangsa Babel, bangsa Asyur atas izin Tuhan. Sebelum kota itu hancur, ada begitu hebatnya penderitaan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, karena penatapan itu cuma ada 5 pasal. Sampai begitu penderitaan hebat, sampai ibu-ibu merebus anaknya sendiri untuk dimakan karena tidak ada makan. Ada yang memakan plasenta bayinya. Semuanya serba tidak hanya berkekurangan, tidak punya harapan apa-apa lagi. Dan seorang hamba Tuhan menggambarkan kehancuran Yerusalem waktu itu seperti bom di Hiroshima. Kita tahu sejarahnya, seperti perang di Kosovo. Jadi betapa hancurnya kota itu. Disebut ratapan oleh karena ada tragedi kemanusiaan. Kehidupan spiritual umat, kekudusan bangsa itu tercabik-cabik. Dan saya percaya semua orang beri penghiburan. Tapi saya mau beritahu satu yang penting buat kita. Bagaimana mungkin orang yang mengalami penderitaan yang begitu hebat, kalau kita suruh mereka tabah dan menangis? Seorang hamba Tuhan berkata, dalam situasi keterpurukan yang hebat, tidak cukup hanya menghibur dan berkata, tabahlah, sabarlah. Berbeda dengan orang-orang di Yunani. Orang Yunani justru tidak menangis ketika ada kedukaan. Sementara orang-orang Yahudi, terutama Yahudi modern, seseorang bisa menjadi Perdana Menteri jika dia menangis di kuburan serdadu-serdadu yang menjadi korban perang. Jadi saudara bisa lihat perbedaan. Bagaimana mungkin Nabi tidak menangis? Bagaimana mungkin orang tidak menangis? Pusat kota dihancurkan, pusat peradaban dihancurkan, dan yang paling mengerikan ialah bait Allah dihancurkan. Bait Allah bukan sekedar tempat beribadah, tapi bait Allah bagi orang Israel adalah tempat kediaman Allah. Seolah-olah Allah mengalami kekalahan total. Karena bukan hanya tempat ibadahnya, tapi tempat tinggalnya. Semua orang tidak mengerti. Justru Allah mengizinkannya. Kenapa, saudara-saudaraku? Pasti ada penyebab. Allah tidak pernah bertindak semaunya. Pasti ada alasannya. Dan kita baca di Alkitab, alasan paling utama ialah karena umat menyembah berhala. Umat melakukan dosa dan kejahatan. Bahkan kalau baca pasal 4, pasal 5, dikatakan kejahatan mereka lebih dari kejahatan Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya Tuhan ingin ada cara yang lain. Tuhan pernah memimpin umat ini, memelihara mereka di Israel
di Mesir selama 430 tahun. Beranak cucu hanya dimulai dari 70 keluarga dari Yakub. Tuhan membebaskan mereka dari the great king, Raja Firaun. Lalu mereka harus putar-putar di padang gurun 40 tahun. Yang harusnya hanya ditempuh 3 bulan atau 4 bulan. Sekarang mereka harus dibuang lagi ke Babilonia selama 70 tahun. Dan kita tahu sejarah dunia. Tahun 1941, the Holocaust di Jerman, 7 juta jiwa orang Yahudi dibunuh. Jadi cara Tuhan mendidik umat dengan penderitaan-penderitaan yang hebat. Tapi pertanyaannya, ini umat dipilih Allah, ini umat ditetapkan Allah. Seolah-olah Allah begitu kejam. Tapi Ulangan 8 ayat 2 berkata, justru Tuhan izinkan itu untuk menguji hatimu. Apakah engkau masih taat kepada Dia atau tidak? Apakah engkau masih dengar firman Tuhan atau tidak? Ulangan 8 ayat 3 berkata, supaya kamu tahu bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu juga yang diucapkan Yesus ketika Dia dicobai di padang gurun. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, silih berganti problem yang kita hadapi. Silih berganti pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita tidak melihat langsung peristiwa bait Allah dihancurkan. Kita tidak merasakan langsung apa yang dihadapi oleh umat Israel pada waktu itu. Tapi hari ini kita sedang menghadapinya. Hari ini ketakutan menyebar di mana-mana. Gedung-gedung gereja kosong. Kursi-kursi yang begitu mahal tidak bisa diduduki. Gedung-gedung gereja yang mewah itu ditutup. Itulah pergumulan kita. Saya juga seringkali dalam pergumulan doa-doa subuh, doa malam. Seringkali juga saya menangis, Tuhan, apa dosa kami? Ternyata, dengar saya beritahu, tidak semua masalah itu karena dosa. Tidak semua problem yang kita alami karena dosa. Tapi seringkali Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa ini supaya mata kita beralih kepadanya, supaya kita berpaling kepada Dia. Dia memimpin kita dengan semua pergumulan yang kita hadapi. Dan dalam situasi yang begitu terpuruk, Yeremia tampil. Dia melihat langsung, dia ikut dibuang ke Babilonia. Lalu dia mengatakan kepada umat, betapa hebatnya dosa itu, betapa bahayanya akibat engkau membelakangi Tuhan. Tetapi dia berikan sebuah pengharapan yang baru. Tapi dengar, kata dia, sehebat apapun hukuman Tuhan, sedahsyat apapun kemarahan Tuhan, tidak lebih hebat dari kasih setianya. Haleluya. Sehebat apapun murka Tuhan, tidak lebih dahsyat dari rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kita yang di rumah seringkali banyak yang pakai kulkas. Dan makanan-makanan yang semalam atau kemarin kita masukkan ke kulkas. Kalau kita mau makan, tinggal kita buka kulkasnya, lalu kita panasin lagi di kompornya atau di rice cooker. Itu makanan lama yang dipanaskan kembali. Tapi dengar saya kasih tahu, tidak ada barang lama di hadapan Tuhan untuk memberkati anak-anak. Selalu baru. Dari perbendaharaan Allah yang terus baru. Bukan diperbaharui, tapi kasih setianya baru. Rahmat Tuhan baru
untuk menunjukkan bahwa semua kejahatan, semua problem, semua masalah yang timbul akibat dosa diselesaikan dengan kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru. Dan inilah tidak sekedar penghiburan, tapi ini sebuah pengharapan. Pengharapan bahwa Allah sedang mendidik engkau. Allah sedang mendidik umatnya. Allah mendidik gereja untuk kembali mengarahkan matanya kepada Tuhan. Untuk kembali menyembah Dia. Karena engkau terlalu jauh berjalan, engkau terlalu jauh meninggalkan aku. Maka sekarang aku mau membawa engkau kembali. Caranya ialah seluruh bentuk keinginan hati kita. Semua kebanggaan-kebanggaan kita, seluruh comfort zone kita dihancurkan, dipatahkan, dimusnahkan. Supaya engkau tidak terikat pada comfort zone-mu, engkau tidak terikat pada kebanggaanmu. Tapi engkau kembali kepada Allah yang memberi kehidupan sempurna. Bait Allah memang tempat Allah, dibangun oleh manusia, kebanggaan bertahun-tahun, seolah-olah bait Allah menjadi Allah yang baru. Kota Yerusalem yang begitu hebat dengan susu dan madu, seolah-olah adalah kekuatan yang hebat. Tetapi mereka lupa bahwa semuanya direkayasa, dilatih, dibuat oleh Allah yang hidup dan berkuasa. Dan itu sebabnya comfort zone-nya harus dibongkar. Kebanggaan-kebanggaannya harus dimusnahkan. Supaya engkau tidak lagi terikat pada comfort zone-mu, pada zona nyamanmu. Engkau tidak lagi terikat pada kebanggaan-kebanggaanmu. Tetapi engkau kembali menyembah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Dan karena itu pegang teguh kebenaran ini. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Sekarang ini kita sedang menghadapi pergumulan. Ingat, bukan hanya kita sendiri, bukan hanya GKO Depok sendiri, seluruh dunia. Dan karena seluruh dunia mengalaminya, tidak ada cara lain kecuali ini waktunya permata itu, waktunya emas murni itu. Dia bersinar kembali. Di waktunya gereja tampil di tengah-tengah ketakutan dunia. Inilah waktunya terang itu mulai bersinar. Apa dasarnya? Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari engkau. Pergumulan demi pergumulan, beban-beban yang kita hadapi adalah cara Tuhan mendidik dan melatih anak-anak. Seringkali ada beberapa orang suka bertanya kepada saya, Pak Pendeta, tolong jelaskan. Kenapa orang-orang baik-baik, orang-orang yang kita anggap saleh dan jujur, kok menghadapi malapetaka yang hebat? Tapi kenapa para preman dan orang-orang jahat kok tetap berseliweran di negeri ini? Ada apa? Mengapa minggu lalu kita bahas Ayub? Dan pertanyaan utama Ayub ialah mengapa? Dengar saya beritahu, tidak semua pertanyaan ada jawaban dari Tuhan. Allah diam saja, itulah jawaban. Allah mau mengajarkan kita, aku tidak perlu dimengerti engkau, aku tidak perlu dimengerti. Karena pengertianmu terbatas, pengetahuanmu terbatas, tapi aku harus dipercaya karena aku Allah yang layak dipercaya. Berjuang dengan berbagai cara untuk mengerti Tuhan, kita terbatas. Tapi saya berkata, manusia dan dunia ini, segala ciptaan Allah, itu sebesar seperti setitik debu di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin debu bisa mengerti penciptanya? Ayub merasakan seperti banyak nabi-nabi merasakan. Tuhanlah tukang periuknya, penjunannya, engkau hanya tanah liat. Bagaimana mungkin tanah liat mengerti otoritas dari penjunan? Dari sisi itulah Yeremia tampil untuk mengatakan kepada umat, kita hanya seperti debu.
Kita hanya seperti tanah liat, dan memang kita dibentuk dari tanah liat. Engkau tidak punya argumentasi apapun untuk mengalahkan otoritas Tuhan. Dan karena itu Allah tidak harus dimengerti kita, tapi Allah harus dipercayai oleh kita. Saya ingat ada seorang anak kecil di Jerman namanya Gunther. Saya sering ucapkan ini di banyak tempat. Kira-kira dia umur 3 tahun. Dia sedang main di rumah mereka di lantai 2 di sebuah kota di Jerman. Dan secara tiba-tiba rumah mereka kebakaran. Ini sebuah kisah yang hebat sekali. Rumah mereka kebakaran dan semua orang di rumah harus lari keluar. Sementara Gunther ada di lantai 2. Petugas pemadam kebakaran sudah mulai berdatangan. Orang-orang mulai berteriak. Bapaknya Gunther mulai galau. Dia ingin menerobos masuk ke atas, tapi ditahan karena api semakin membesar, asap semakin tebal. Gunther tidak bisa kelihatan. Lalu papanya berdiri dengan suara tegas. Gunther, lompat. Lompat dari atas itu. Papa akan tangkap kamu. Gunther dengan suara takut dan gemetar. Dia berkata, Papa, aku nggak bisa lihat Papa. Tapi papanya berkata, Gunther, kamu nggak lihat Papa. Tapi Papa lihat kamu. Lompatlah dan Papa akan tangkap kamu. Dan atas perintah bapaknya, dia tahu siapa bapaknya. Gunther lompat dan bapaknya menangkap dia dan selamat. Engkau tidak melihat Tuhan, bukan? Engkau tidak mengenal dia lebih dekat. Tapi yang penting, dia melihat kita. Dia mengenal kita. Air mata kita dalam situasi apapun. Alkitab berkata dia tampung di kirbatnya. Tidak ada air mata yang sia-sia dalam penderitaan. Dan saya mau beritahu, Yesus juga pernah menangis. Di mana Yesus menangis? Dia tidak menangis di Taman Getsemani ketika ada pergumulan yang hebat. Dia tidak menangis ketika dia dirajam 49 kali. Dia tidak menangis di atas sayur salib itu. Tapi justru dia menangis di dua tempat. Ketika dia melihat Yerusalem hancur dan ketika dia melihat Lazarus mati. Yesus menangis, ikut merasakan semua pergumulan dan kesedihan. Dia menangis atas kematian, kematian kota dan kematian setiap orang. Dan tidak hanya menangis, tapi dia juga tampil untuk memberi penghiburan sejati. Dia memberi kedamaian, dia memberi keselamatan, dia memberikan masa depan yang cerah dengan cara yang paling spektakuler. Dia harus disalibkan. Itulah kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di Jemaat Engkau Depok dan juga saudara-saudaraku di berbagai tempat yang sedang menyaksikan live streaming khotbah ini, dengar saya beritahu, Allah tidak pernah menghukum untuk membinasakan. Seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya, bapaknya pasti kasih disiplin supaya anaknya tetap disiplin, tetap kuat menghadapi apapun. Tapi sehebat-hebatnya disiplin bapa, kasih dan kemurahannya tidak pernah beranjak. Dan karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 3 ayat 18, kamu harus tahu, bersama semua orang kudus, kasih itu tinggi, dalam, panjang dan lebar. Kasih setia Allah itu tinggi, tidak dapat diukur oleh manusia. Untuk menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat dicemarkan oleh apapun. Murni, tetap, tidak berubah. Tapi kasih Allah itu dalam, sedalam-dalamnya kejatuhan kita, sedalam-dalamnya keterpurukan kita, sedalam-dalamnya kesedihanmu, kasih itu sanggup untuk mengangkat kembali dan menampilkannya seperti sebuah barang antik di dalam etalase.
Tetapi kasih itu panjang sabar, beri kesempatan untuk kita mengalami. Kasih itu lebar, terbuka untuk siapa saja, bahkan bagi seluruh dunia. Dan itulah yang kita peringati hari ini dalam pertengahan tahun. Menikmati perjamuan kudus bukan upacara ritual gereja. Perjamuan kudus bukan tata ibadah gerejawi. Perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah perintah Tuhan Yesus lakukan untuk memperingati kematian dan kebangkitan. Untuk mengalami kasih setia Allah yang selalu baru setiap hari. Sediakan hatimu, persiapkan tubuh roh jiwamu. Ketika engkau mengalami perjamuan kudus ini, ingat tubuh dan darah Kristus menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, dan memberikan pengharapan di tengah-tengah berbagai situasi yang luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dengar saya beritahu, jangan banyak galau tentang anak-anak kita. Tuhan sedang didik mereka di tengah-tengah situasi ini untuk mempersiapkan generasi yang kuat dan dahsyat. Setiap generasi ada problem dan anak-anak kita sedang dibesarkan di tengah-tengah situasi ini supaya mereka menjadi anak-anak ilahi yang kuat dan dahsyat. Dan mereka akan menghadapi masa depan yang gila gemilang. Suatu ketika Tuhan udah panggil kita sebagai orang tua, anak-anak kita dan cucu-cucu kita akan berkata, aku belajar dari Opa dan Oma, aku belajar dari Opung, aku belajar dari orang tua-tua. Mereka begitu kuat dan hebat mendidik kami di tengah-tengah padang gurun yang begitu hebat dan dahsyat. Itulah kasih setia Allah yang mesti kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena itu dari seluruh percakapan kita ini, mari kita ambil keputusan, ambil komitmen yang kuat dan tegas. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah adalah cara Allah mendidik anak-anaknya untuk semakin kuat dan bercahaya. Tetapi Dia memberikan penghiburan yang sejati, rahmatnya, kasih setianya yang tinggi, dalam, panjang, dan lebar. Tidak pernah mengalami inflasi, tidak pernah direduksi, karena Dia Allah yang tetap berdaulat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara menikmati jamuan kudus yang dipersiapkan Tuhan bagi umatnya. Haleluya. Amin.